Shalom, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur setiap kami tetap boleh ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Dan kami tetap merindukan Kau di dalam hidup kami, dalam semua seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan yang terbaik untuk memuji menyembah-Mu. Kami siapkan yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau bersama dengan kami, baik yang melakukan pelayanan juga untuk setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat. Engkau menjamah melawat setiap kami. Dan kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan kami hikmat wahyu dan berikan kami roh pujian penyembahan untuk kami boleh memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk bersatu meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita dengarkan suara nafiri, kita dengar panggilan Tuhan untuk setiap kita. Kita bersatu dan mengangkat tinggi panjinya. Biar api kemuliaannya memenuhi setiap kita, saudara dan saya. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari kita semua dengarkan suara nafiri memanggil setiap kita, saudara dan saya, untuk bersatu meninggikan panji-panjinya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari kita dengarkan suara nafiri memanggil saudara dan saya untuk tetap bersatu di dalam Tuhan, untuk meninggikan panji Dia, untuk menerima semua daripada Tuhan. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya
tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya, kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yes, Kau Yesus Tuhan, Kaulah Raja segala raja, Kau Tuhan segala Tuhan dalam hidup kami. Kiralah masih kira-kira Kau luar biasa buat hidup kami. Kau kekuatan buat hidup kami. Kaulah api di dalam hidup kami. Buat kami melekat dan cinta akan Kau. Buat kami mengejar semua yang daripadamu. Untuk kami boleh belajar mengenai pribadi dan seluruh kebenaran-Mu dalam hidup kami. Berikan setiap kami hikmat, wahyu, marifat, kecerdasan rohani dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami tetap mengejar yang daripadamu. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah sumber dari segala sumber yang ada di dalam hidup kami. Hanya Engkaulah semua yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Kira lama sih kira-kira. Kami mau lebih masuk dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Kau kami ada damai sejahtera. Kami boleh dikuatkan. Kami boleh terima api yang daripadamu Tuhan. Untuk kami tetap boleh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Dan kami tetap boleh berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kira lama sih kira-kira para pasti. Tuhan, setiap kami tahu Kau rindu untuk setiap kami memberikan kebenaran firman-Mu, menguatkan setiap kami, memberikan benih ilahi itu di dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima bagian yang terbaik yang daripadamu. Kami memberi yang terbaik, kami siapkan hati kami untuk menerima yang daripadamu, yang ilahi, yang dahsyat itu Tuhan dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian saudara, ku rindukan kediaman-Mu. Ku rindukan kediaman-Mu. Biarlah ini kerinduan setiap kita. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Untuk lebih dan lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tanyakan kepadamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Tuhan, ku rindukan kediaman-Mu Tuhan. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percayakan kepadamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal
seluruh rencanamu di dalam hidupku. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami untuk lebih dan lebih lagi. Kita lama sikiri kita para basiri. Ku rindukan kediamanmu, bawaku lebih dekat selalu di hatimu. Ku percayakan kepadamu, inilah hidupku. Oh, bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Ajarku setia surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Di dalam hidupku. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Untuk lebih lagi mengenal-Mu. Haleluya. Untuk mengenal pribadi-Mu, untuk mengenal firman-Mu, untuk mengenal kebenaran-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Bentuklah hidup kami Tuhan, seturut kehendak dan rencana-Mu. Haleluya. Haleluya. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku setia surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Sekali lagi katakan, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Di dalam
dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita segera masuk di dalam sharing atau pelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau yang telah menyertai kami, dan di saat seperti ini kami membutuhkan penerangan, bimbingan Roh Kudus, pengajaran sehingga firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan kami semua mengalami sukacita menikmati hidangan bagi manusia rohani kami. Untuk itu layakkan hamba-Mu, urapi kami semua. Kami bersama-sama menerima berkat surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya ingin kita bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Markus 15 ayat yang ke-34. Markus 15 ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, atau kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa yang bebas, mengapa kali ini seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita melihat riwayat ini, setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara, dan dia sebagai Allah, sekalipun kita melihat dia mati, sesungguhnya kematian tidak berkuasa atas hidupnya. Bahkan dia menang atas maut. Saudara, ringkasan dari peristiwa ini menggugah hati saya. Seolah-olah saya juga pernah dihadapkan, dan itu sebabnya saya sampaikan. Dan mungkin juga di antara saudara ada yang pernah mengalami mengapa doa kita tidak dijawab. Saudara, apakah kita melakukan sesuatu setelah doa kita tidak dijawab? Mari kita melihat saudara, doa yang tidak terjawab itu pernah dialami oleh Daud. Terdapat di mana? Di dalam Mazmur 22. Saudara, kita lihat Mazmur 22 ayat yang kedua berkata demikian. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, Daud tahu persis bahwa hidup bersama Tuhan satu kali disapi seperti orang tua terhadap anaknya. Namun dia tetap mendekat kepada orang tuanya. Saudara, ini satu tindakan yang mengharukan, dan saya yakin saudara kita akan belajar seperti apa yang diungkapkan Daud. Kalau doa-doa tidak dijawab, bukan kita beralih mencari Allah yang lain atau kita menjauh dan berprasangka negatif terhadap Tuhan, tetapi makin mendekat. Nah saudara, Daud pernah mengalami ini. Dikatakan, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Saudara, ada problem-problem seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kemudian malam hari pun dikatakan dia juga tidak dapat tenang. Saudara, itu yang dialami Daud. Yang kedua saudara, kita dapatkan di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-9 ketika menghadapi musuh. Saudara. Seolah-olah doanya juga tidak dijawab. Saudara, kita lihat ya. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Berarti saudara, seakan-akan kesesakan itu terus-menerus terjadi dalam hidupnya. Saudara, sampai Daud katakan, mengapa Tuhan aku mengalami keadaan seperti ini? Saudara, kita lihat, bukankah engkau menjawab doaku? Itu seringkali gubahan nyanyian Daud juga. Engkau memperdulikan aku, engkau mengangkat aku. Tapi kali ini saudara, tidak terjadi. Bahkan seolah-olah musuh begitu kuat berkuasa atas hidup kita. Saudara, kalau kita merasakan hal yang sama seperti ini, apa yang kita harus perbuat? Saudara, mari ini pelajaran yang baik bagi kita. Apakah kita akan lari dari Tuhan? Atau sebaliknya kita melakukan sesuatu. Nasihat Daud di dalam Mazmur 119, terpaksa kita ambil ayat-ayat ya saudara ya. Karena ini panutan, ini contoh gitu ya. Supaya manusia rohani kita yang sedemikian mengasihi Tuhan, jangan pernah undur, jangan pernah berkurang karena ada doa-doa yang seolah-olah tidak dijawab saudara. Kita lihat Mazmur 119 ayat 166 saudara, yang berbunyi demikian ya. Mazmur
119 ayat 166 yang berkata, aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Saudara, tidak ada yang lain. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, satu yang kita harus tetap katakan percaya. Yang kedua, menyerahkan. Dan yang ketiga, saudara, melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, ada perintah-perintah yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Saudara, itu tidak bisa dilewatkan, itu tidak bisa dikurangi. Itu harus tetap ada. Dan iblis paling takut kalau kita ini punya kesaksian melakukan perintah Tuhan. Saudara, perintah-perintah Tuhan itu apa? Tidak pernah susah. Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita melakukan hal-hal yang sulit, tidak. Hidup ini sudah diselesaikan dan anugerah luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, kenapa saudara? Kita harus melakukan perintah-perintahnya. Karena ini bukti percaya kita. Bukti percaya kita adalah melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya apa saudara? Tetap pegang janji Tuhan. Tidak sulit kan? Perintahnya adalah tetap pegang janji Tuhan. Janji Tuhan seperti apa? Kita dapatkan lebih dulu ya. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Saudara, kita lihat Mazmur 25 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya saudara. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Perintahnya apa? Setia, tetap percaya. Karena apa? Tidak mendapatkan malu. Saudara, kalau berbicara seperti ini sebetulnya kita sedang dipermalukan. Dipermalukan oleh siapa? Dunia. Dipermalukan oleh siapa? Orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, yang membenci Tuhan, bahkan membenci kita. Tuh lihat, sudah doa, sudah ke gereja, sudah pelayanan, masih sama kan hidupnya. Saudara, tetapi firman Tuhan katakan, hadapi itu kau tidak akan dipermalukan. Karena apa? Di sini dikatakan menantikan Tuhan. Pegang perintah Tuhan, menantikan Tuhan. Artinya tetap percaya, artinya tetap setia, artinya menyerahkan hidup itu kepada Tuhan. Ini tidak mudah saudara. Melakukan perintah ini tidak mudah. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan tidak ada pilihan saudara. Itu sebabnya mari kita katakan, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Saudara, artinya bagi kita yang sepenuh di dalam mengikut Tuhan, sampai akhir hidup kita tidak akan dipermalukan. Tetapi yang berbuat khianat, saudara, dikatakan apa? Yang tidak ada alasan itu mereka akan dipermalukan, mendapat malu. Saudara dan saya mari, jangan pernah goyah, jangan pernah digoncangkan. Tidak selamanya orang benar digoncangkan, digoyahkan. Pasti Tuhan akan menjadi penolong bagi hidupnya dan tidak dipermalukan. Saudara, kita hidup di bumi ini, saudara, kadang-kadang kita bisa melihat kenyataan menjadi lemah, tidak beriman. Tetapi janji Tuhan yang kedua, untuk kita tetap percaya, lakukan perintah Tuhan, pegang janji Tuhan, ada bagian yang juga tidak kalah penting di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Saudara, siapakah orang yang berbuat jahat? Yang tidak percaya Tuhan itu berbuat jahat tuh saudara. Yang tidak percaya Tuhan itu berbuat jahat. Apa? Dia menyiksa dirinya, dia membuang dirinya, membuang imannya sama dengan binasa. Itu jahat saudara. Kemudian ayat berikutnya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi bumi. Saudara, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi bumi. Artinya apa saja yang dikerjakan di muka bumi Tuhan yang membuat dia berhasil. Saudara, ini kabar sukacita sebetulnya. Tetapi tidak semua orang bisa mengerti itu kalau dia tidak kembali kepada firman kebenaran. Sebab itu saudara yang masih di muka bumi dengan usaha melakukan pekerjaan pelayanan, saudara harus yakin ini akan terjadi. Saudara dan saya mewarisi bumi, artinya kemana kita melangkah, apa yang kita perbuat, satu kali itu dibukakan karena di situ ada Tuhan yang menjadi pintu pengharapan dari kehidupan kita. Saudara, mari kita bergembira. Memang ada kalanya doa itu seolah-olah tidak dijawab seperti Tuhan Yesus katakan tadi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, mengapa engkau meninggalkan aku? Gak dijawab, gak diperhatikan saudara, seolah-olah ditinggalkan. Kekristenan pasti mengalami proses seperti ini. Tetapi ternyata Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang menantikan apa yang hendak kita perbuat di dalam masa-masa penantian. Saudara, kita tahu tadi ayat itu mengatakan apa? Menanti-nantikan Tuhan.
Saudara, orang yang terus menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan, tetap melakukan bagian-bagian kita. Ini yang paling penting, saudara. Kemudian ada satu lagi ayat yang berkenaan dengan melakukan perintah dan berpegang pada janji Tuhan. Mazmur 104 ayat 27. Mazmur 104 ayat 27 mengatakan demikian, saudara. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara, kita melihat janji Tuhan, kalau kita mau terus menantikan Tuhan pasti diberikan. Karena semua ini tidak terkecuali yaitu makanan pada waktunya. Saudara, Allah bekerja pada waktunya, bukan waktu kita. Ada pagi, ada siang, ada malam, dan itu berbicara tentang waktu, saudara. Kapan? Saudara dan saya tidak tahu. Karena dia memberi kepada kita yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam pikiran hati. Itu semua disediakan oleh Roh Kudusnya ketika kita mengasihi Dia. Sebab itu orang yang mau percaya, menanti-nantikan Tuhan dan tinggal setia, itu sama dengan orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya di mana Roh Kudus akan mengambil alih. Saudara, saya ingin membawa saudara untuk benar-benar mengalami Tuhan di tengah-tengah keadaan yang seolah-olah Tuhan tidak menjawab kita. Terutama di tengah wabah COVID ini. Saudara, banyak doa-doa yang biasa normalnya kita mendapat ini sekarang tidak loh saudara. Lalu kita mau tetap berdoa dengan saat-saat seperti itu. Nah, ini jawabannya saudara. Kadang-kadang seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan kita. Saudara, itu pernah dialami oleh Habakuk. Saudara, mari kita melihatnya di dalam Habakuk. Pasal yang pertama ayat 2 sampai yang keempat. Saudara, kita melihat Habakuk. Pasal pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikian bunyinya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak ku dengar. Tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara, Habakuk ini seorang nabi yang berjaga bagi bangsanya. Saudara, dia terus berdoa, minta pengampunan atas bangsa yang berdosa sering meninggalkan Tuhan. Dia minta pengampunan. Tetapi kali ini doanya tidak dijawab, saudara. Sampai dia katakan, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tidak kau dengar. Aku berseru penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara, berarti apa? Terjadi penindasan, terjadi persoalan, terjadi beban-beban yang berat. Ayat yang ketiga. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Saudara, Habakuk ini tadinya orangnya tulus gitu. Semua orang tuh seperti dia. Semua orang tuh mengalami seperti dia. Tetapi kali ini kebalikannya saudara. Dan dia melihat saudara dikatakan justru memperlihatkan kepada Habakuk kejahatan. Sehingga dia melihat tuh kelaliman merajalela di mana-mana. Saudara, bayangkan kalau hari ini kita melihat orang yang jahat itu merdeka, tidak ditangkap, suka-suka saudara melakukan kejahatan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Sakit kan hati orang benar ini? Saudara, semua orang yang punya kebenaran, yang takut akan Allah itu pasti mengalami kecewa. Bahkan dikatakan ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Jadi enggak bisa saudara orang seolah-olah orang kudus itu dibela dengan nyata. Ini zamannya Habakuk saudara. Dan kemudian ayat yang keempat, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, ini pernah terjadi di zaman Habakuk. Saudara, bagaimana kita para pendoa, bagaimana kita orang yang terus berdiri menjadi intercessor antara umat manusia dan Allah, masakah kita mau berdoa? Saudara, bahkan saya melihat saat ini di bumi kita Indonesia ini masih banyak yang subur, banyak yang bisa dimakan, dinikmati. Tapi pada zaman bangsa Israel tidak bisa saudara. Sampai akhir dari nyanyian yang dikatakan oleh Habakuk. Jadi kalau kita baca Habakuk itu semuanya bukan jawaban yang menyenangkan secara fisik. Tetapi hanya secara rohani. Nah itu sebabnya saya membawa saudara untuk mengalami peningkatan rohani. Ketika doa-doa kita tidak dijawab, lalu apa yang kita harus lakukan? Ini yang pertama. Saudara, dan apa yang Allah ingin tunjukkan mengenai orang-orang kudusnya seperti Daud tadi. Kemudian kita melihat Habakuk, mari kita membaca pasal yang terakhir dari Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 yang berbunyi demikian.
Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, ayat ini berbicara tentang apa? Tiba-tiba sekalipun keadaan ini tidak menyenangkan, tidak menjawab, tidak diinginkan sedang terjadi, tiba-tiba Habakuk memperhatikan manusia rohnya. Saudara, ini yang pernah dikatakan Allah kepada Yosua, teguhkan hatimu. Nah, saudara, kita melihat pentingnya kita terus-menerus di dalam menantikan Tuhan itu meneguhkan hati kita. Dan ketika kita meneguhkan hati kita, saudara, apa yang terjadi? Habakuk apa? Tinggal diam? Enggak. Saudara, apakah Habakuk kemudian mengoyak pakaiannya, mengambil abu, kemudian dia berdoa? Enggak, saudara. Sebaliknya, dia katakan bersorak-sorai, beria-ria kepada Allah penyelamatku. Saudara, ini berbicara tentang apa? Rohani yang paling penting dalam hidup kita. Bukankah Yesus penyelamat kita yang telah membebaskan kita dari hukuman dosa dan memberikan kepastian hidup yang kekal? Saudara, kenapa kita begitu mudah terbawa oleh segala yang mengharu biru tentang kehidupan? Bukankah kita telah memegang sesuatu yang pasti, yaitu keselamatan, hidup yang kekal? Dia telah menyerahkan nyawanya, seperti sebentar kita akan rayakan perjamuan kudus. Satu mujizat yang besar, kita bisa lahir baru, kita bisa mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, itu yang diperhatikan oleh Habakuk. Bersorak-sorai, beria-ria akan Allahku, saudara, yang menyelamatkan aku. Mari saudara dan saya di awal bulan ini kita merayakan perjamuan kudus, kita mau bersama-sama katakan kepada Tuhan, terima kasih buat penyelamatan, terima kasih buat kepastian hidup yang kekal. Kalau hidup kekal saja diberi, saudara, masakan segala sesuatu tidak disertakan bersama-sama dengan Dia. Ini pertanyaan untuk diri sendiri masing-masing, saudara. Jangan kita bertanya kepada orang lain karena saking miskinnya rohani kita, saudara. Tetapi satu persatu mari kita belajar, saudara. Habakuk juga tidak memperhatikan yang di luar dan lain sebagainya. Dia ingat akan kejadian dirinya, saudara. Daud juga, kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Sejak di kandungan ibu sudah banyak yang dirancangkan. Saudara, saya yakin orang-orang percaya Allah punya destiny dalam hidup kita. Sehingga kita tidak dilemahkan oleh keadaan. Termasuk Habakuk. Dan ayat yang terakhir dikatakan, Tuhanlah, dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, jangan terus di lembah, saudara. Karena di lembah itu tidak ada sesuatu yang indah, hanya soal makan dan minum. Itu semua juga kadang-kadang sudah dihalau, sudah bisa mengecewakan. Tapi mari kita berjejak di bukit, berbicara tentang apa? Kaki rusa. Saudara, mari kita belajar seperti rusa yang rindu akan Tuhan, yang haus akan Tuhan. Artinya apa? Kita memperhatikan manusia rohani kita lebih dari manusia jasmani kita. Kadang-kadang kita ada kerinduan, saudara, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan. Itu kita utamakan, saudara. Dan Tuhan katakan lewat Habakuk itu apa? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, saya beritahu, kalau ada hutan kebakaran, saudara, rusa ini punya penciuman yang tajam tentang air. Saudara, kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup kita, adakah kita mempunyai satu refleksi, yaitu rindu ketemu dengan Tuhan? Saudara, ini penting. Nah, itu yang dikatakan rusa. Kemudian hanya rusa, saudara, kira-kira jarak 36 km, dia bisa tahu arah di mana ada mata air. Sekalipun hutan kebakaran, dia akan lari ke sana. Karena apa? Dikuatkan kakinya. Saudara, ternyata rusa mempunyai kelebihan apa? Kakinya kuat. Saudara, apakah kaki kita kuat dibuat berlutut? Saudara, Tuhan sedang melatih kita. Seperti Habakuk, dia seorang pendoa.
Dia katakan Tuhan menguatkan kakinya, saudara. Seperti rusa naik di bukit-bukitnya. Mari kita naik untuk melihat kemuliaan Allah, saudara. Artinya apa? Kita terus tingkatkan doa kita. Tingkatkan kualitas doa kita. Tingkatkan hati kita yang murni untuk mencari Tuhan. Dan kalau itu terjadi, saudara, tidak ada sesuatu yang membuat kita goyah. Dan orang percaya tidak dipermalukan. Orang percaya akan mewarisi bumi. Orang percaya akan melihat, dia betul-betul akan melihat makanan yang tepat pada waktunya. Itu janji Tuhan. Saudara, saya ingin membawa saudara mengakhiri dengan beberapa ayat yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Ini suratan Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika yang bagus sekali. Saudara, saya yakin kalau saudara berpegang kepada firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, Tuhan juga melakukan bagiannya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 23 dan 24, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semua roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara, saya yakin ini firman yang betul-betul membawa kepada kita pengharapan kita adalah pasti di dalam Tuhan. Bagian kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, itu penting karena itu yang dikehendaki Allah. Saudara, entah itu doa kita seolah-olah tidak dijawab, entah itu seolah-olah Tuhan menjauh dari kita, baiklah kita melakukan bagian kita. Bagian kita adalah apa, saudara? Melakukan perintahnya dengan tekun, dengan percaya, dengan berpegangkan janji Tuhan. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Diberi makanan tepat pada waktunya, mewarisi bumi. Saudara, bahkan kita akan melihat saudara bahwa ketika itu orang percaya tidak dipermalukan. Saudara, Tuhan yang memanggil kita adalah setia, dia juga akan menggenapinya. Bagaimana dia menggenapi? Roh, jiwa, tubuh kita tidak kekurangan satu apapun. Dia pelihara kita sampai kedatangannya. Bahkan dikatakan tidak bercacat sampai kedatangannya. Saudara, saya berharap sedikit penderitaan ini mengerjakan kemuliaan yang luar biasa. Saudara dan saya didapati kekasih-kekasih Tuhan sampai kedatangannya yang kedua. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman renungan yang sesingkat ini. Dan hamba-Mu berharap benar-benar kami menerima Tuhan di tengah COVID, wabah, kesulitan demi kesulitan yang terus melanda bangsa kami. Dan bahkan seluruh bumi ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap mendapati iman kami menanti-nantikan Engkau. Iman kami tidak menjadi lemah. Seperti Habakuk menguatkan hatinya. Terus bersukaria akan Tuhan. Bersorak-sorai karena keselamatan yang daripadamu. Kami mau Tuhan melihat Engkau memelihara kami, memberi makanan tepat pada waktunya. Engkau tidak mempermalukan kami orang yang menanti-nantikan Engkau. Tetapi orang fasik yang melakukan kejahatan, yang berkhianat meninggalkan Engkau, pasti akan dipermalukan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memelihara kami kalau kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu Engkau sedang menata ulang di seluruh muka bumi ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu mewarisi bumi. Dan kami tahu itu akan terjadi. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami perbuat, Engkau sedang memberikan keadaan dibalikkan. Tuhan, kalau hari ini orang fasik seolah-olah berjaya, tetapi satu kali anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan mewarisi bumi terjadi dalam hidup kami. Namun lebih dari itu Tuhan, kami sedang meneguhkan hati kami seperti Habakuk. Naik ke bukit-bukitnya dengan kaki yang kuat, dengan hati yang terus mencari Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Yesus pun menyerahkan nyawanya, Engkau mempermuliakan dia. Kami tahu Tuhan, satu kali kalau kami mengenal nama-Mu, Engkau akan meluputkan kami. Engkau membentengi kami, Engkau menunjukkan keselamatan yang daripadamu, dan Engkau pun akan memuliakan kami. Terima kasih, hamba-Mu terbatas, tetapi biar kasih karunia-Mu terus bekerja, tidak berhenti di sini. Kau lanjutkan, firman demi firman terjadi, dan semua kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa untuk firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita siapkan perjamuan kudus.
Bapak, terima kasih di kesempatan ini kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Berkati roti kami, berkati anggur kami. Tuhan, kami mau melakukan bersama-sama dengan seluruh jemaat lewat ibadah streaming ini Tuhan. Karena Kau telah memberikan hidup-Mu. Bukan hanya Engkau mati di atas kayu salib, tetapi Engkau memberikan hidup-Mu. Sampai kapanpun Engkau tetap menyertai kami, memberkati kami. Sebab itu Tuhan, kami mau melakukan ini dengan khidmat, dengan sepenuh hati kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur. Mari kita menerima apa yang pernah Dia janjikan. Bahwa apabila kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya ada di dalam kita. Apabila kita memiliki hidup itu, kita percaya bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Kita percaya kuasa ilahinya saat ini juga bekerja dalam hidup kita. Kemurahan Allah lebih dari hidup sedang terjadi. Alami Tuhan, alami Tuhan. Dia ajaib buat kita anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang berbagai penyakit dilenyapkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa di atas segala nama-nama, yaitu Yesus Kristus telah melakukannya untuk kami. Telah melakukannya untuk kami. Haleluya. 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 Mari kita memperkatakan firman iman mengenai perpuluhan bersama-sama. 2, 3. Saya membawa seluruh persembahan perpuluhan ini ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan semesta alam bahwa Tuhan akan membukakan bagi saya tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-berkat-Nya kepada saya sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagi saya belalang pelahap supaya tidak dihabisinya hasil tanah usaha saya, dan supaya jangan pohon anggur di padang usaha saya jangan tidak berbuah, tapi berbuah lebat. Sebab sungguh dahsyat firman Tuhan semesta alam, dan semua ini saya yakini terjadi pada saya oleh anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Saya diberkati dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Saya memberkati dengan kreativitas, keberanian, kemampuan, dan kelimpahan. Saya diberkati dengan kemauan yang kuat, penguasaan diri dan disiplin pribadi. Saya diberkati dengan keluarga yang luar biasa, teman-teman yang baik, kesehatan yang baik, dengan iman, perkenanan, dan kepuasan. Saya diberkati dengan kesuksesan dan kekuatan ilahi, promosi dan perlindungan ilahi. Saya diberkati dengan ketaatan hati dan gambar diri yang positif. Setiap kutuk dan perkataan negatif yang pernah diucapkan terhadap saya dipatahkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, saya diberkati, itu berikutnya. Nah ini, saya diberkati di negeri ini, di kota ini, pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan memberkati segala yang saya kerjakan menjadi sukses dan berhasil. Saya menyatakan bahwa saya adalah orang yang diberkati.
Saya berterima kasih sebab semua ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang dengan setia dan tekun untuk membawa persembahan perpuluhan, baik secara fisik, baik secara transfer, semua kami terima dan persembahkan kembali kepada-Mu untuk mereka melihat janji-Mu digenapi, segala usahanya diberkati, bahkan pelipat gandaan terjadi. Hamba berdoa kesejahteraan dari seluruh jemaat di Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang berkenan, dan kasih karunia-Mu turun atas mereka. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama, nanti saya minta Pak Ju tutup dalam doa. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan setiap kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami. Kami boleh tetap melekat dan cinta akan Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Kau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami percaya kami boleh memiliki hati-Mu, kami boleh memiliki pikiran-Mu, kami boleh memiliki semua yang ada dalam hidup-Mu, dalam hidup kami terjadi Tuhan. Supaya kami dikuatkan, kami boleh tetap berjalan dalam destiny-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang terbaik yang boleh kami terima daripada-Mu. Biar segala hormat kemuliaan bagi Yesus Tuhan Allah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mengucap syukur karena Kau dahsyat dan ajaib. Tuhan, sebentar acara ini selesai, ibadah ini selesai, dan kami percaya kami akan melanjutkan semua aktivitas kami dalam kasih karunia-Mu, dalam perlindungan yang daripada-Mu. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami, apapun yang dikerjakan boleh menjadi sukses dan berhasil, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami angkat semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Bahkan kita terima dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Segala sesuatu terjadi oleh kasih karunia, bahkan digenapi satu persatu. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati dan shalom.